السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وقل ربي زدني علما. آمين. Oke, saya tanya nih, di sini udah pada like sama subscribe belum? YouTube, ada YouTube-nya ya. Like. Udah tahu kan YouTube-nya nih, anak-anak nih, bocah-bocah nih ya. Kalau buka YouTube jangan yang kagak-kagak ya. Buka YouTube, klik nama dah tuh, Hasan Fahmi. Insyaallah keluar. Like, artinya like, suka dengan kebaikan, suka dengan majelis ilmu. Bukan dengan orangnya, tapi suka dengan ilmu, karena ilmu itu mulia. Kemudian subscribe. Kalau di subscribe itu ntar kalau ada video terbaru nongol sendiri dia. Nggak perlu kita cari, nongol sendiri. Insyaallah mudah-mudahan demi syiar daripada pengajian-pengajian kita. Amin ya rabbal alamin. Mari kita lanjutkan pelajaran kita dalam kitab Safinatun Najah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Muallif rahimahullahu ta'ala bihi wa adama an-naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid darain. Amin. Ala sayyidina Muhammadin huwa afdalu asma'ihi sallallahu alaihi wasallam wal musammi lahu bidzalika jadduhu Abdul Muttalib fi sabi'i wiladatihi limauti abihi qablaha. Faqila lahu lima sammaytahu Muhammadan وليس من أسماء آبائك ولا قومك. فقال رجوت أن يحمد في السماء والأرض وقد حقق الله رجاءه. وقيل المسمي له بذلك أمه. أتاها ملك فقال لها حملت بسيد البشر fasammihi Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ila akhirih. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Selanjutnya kata pengarang kitab Safinah di awal kalimat pembukanya adalah kalimat ala. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim barik alaih. Perlu diketahui ketika disebut nama Nabi, jangan diam mulut kita. Kita jawab, kita membaca sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengar nama Nabi, disebut nama Rasulullah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meskipun dalam majlis itu berulang 1000 kali disebut, kita tetap disunnahkan melafazkannya, ya, menjawab. Sebab apa? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-bakhil man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang yang pelit, tahu pelit? Medit. Orang yang bakhil, pelit adalah
orang yang ketika namaku disebut, kata Nabi, man dzukirtu indahu, ketika namaku disebut di hadapannya, di majelisnya, dia dengar tuh nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dzukirtu indahu, disebut namaku di hadapannya, falam yusalli alayya, tapi dia tidak bersolawat kepadaku. Ya, ini kita adanya pengajian majelis ilmu untuk menambah amalan kita. Jadi ada perubahan yang kita lakukan dari lisan kita ketika kita membaca atau mendengar disebutnya nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kayak begitu tuh tadi, disebut nama Rasulullah, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Bersolawat namanya kita. Orang bersolawat nggak ada yang rugi, dan bahkan solawat ini paling dahsyat. Solawat ini paling luar biasa. Ya. Sampai solawat itu disuruh kencang. Solawat itu disuruh kencang. Wala riya fihi, katanya. Nggak ada riya. Biar kata orang, waktu orang baca solawat kencang banget, riya apa? Nggak ada. Saking tingginya makamnya Rasulullah SAW. Ya. Jadi makanya kalau majelis-majelis, ya insya Allah kita hidupkan di majelis kita, ketika disebut nama Rasulullah nggak sepi dari kalimat Allahumma sholli wa sallim. Itu majelisnya ulama salafus saleh begitu. Majelis ulama salafus saleh begitu tuh, mengamalkan, kita ngamalin juga. Ya, ketika disebut nama Rasulullah, kita bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Huwa afdalu asma'ihi sallallahu alaihi wasallam. Nama Muhammad, kalimat Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah paling afdalnya nama-nama Nabi. Nabi punya nama banyak. Sebagaimana Allah punya nama banyak, manusia pilihannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga punya nama banyak. Al-Mustafa, Al-Mujtaba, dan macam-macam ya. Ada satu kitab yang di situ menyebutkan semua nama-nama Rasulullah. Tapi dari semua nama-nama Rasulullah yang banyak, itu gelar-gelar Nabi yang banyak, yang paling afdal adalah menyebut dengan namanya langsung. Sehingga kalau orang khatib berkhutbah, atau kita lagi sholat, kan ada baca sholawat waktu tahiyat, Allahumma sholli ala sayyidina. Tidak sah kalau menyebut nama lain selain kalimat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina al-Mustafa, nggak sah. Harus nama yang paling mulianya dulu. Makanya disini disebut, kata Syekh Nawawi, huwa afdalu asma'i. Jadi di sini terjawab. Kenapa itu dalam khutbah khatib kan ada ya, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina, disebut nama Muhammad, Nabi Muhammad. Pak Suandi, mari pol tangan, mari ini ya. Oh, yang pol tangan aja datang ya, subhanallah ya. Wa afdalu asma'i. Jadi nama Nabi Muhammad, itu Muhammadnya itu afdalul asma. Afdalul asma'i, paling afdalnya, paling utamanya nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sampai tadi menjadi syarat sahnya khutbah, juga syarat sahnya sholawat di dalam sholat waktu tahiyat atau waktu tasyahud. Allahumma sholli ala al-Mustafa, nggak sah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, harus disebut itunya, nggak boleh diganti. Kalau mau sebut nama yang lain, sebut dulu ini nama beliau, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baru gelarnya. Kadang itu disebut, baru gelarnya setelahnya. Sholli ala sayyidina Muhammadin, gelar Nabi. Sekarang gelar. Kalau nama yang paling afdal Nabi Muhammad, kalimat Muhammad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau gelar Nabi yang paling tinggi apa?
Kan nama banyak tuh, gelar-gelar Nabi banyak tuh. Yang jika disebutnya nama lain Rasulullah, gelar Rasulullah. Yang paling tinggi gelar Nabi itulah yang ada di dalam Al-Quran, disebut oleh Allah dalam Al-Quran. Sering kita sebut abduhu, abdun, itu gelar paling tinggi. Ya, abdun di sini jangan diartiin budak. Ya, kata orang Malaysia budak lain lagi itu. Ya, orang Malaysia itu orang Sunda. Ya, budak lain lagi. Ya, budak anak. Oh, iya. Jadi setelah sebut nama Rasulullah, Nabi Muhammad SAW, gelarnya sebelum kalimat Rasulullah, Nabiullah, Al-Mustafa, gelar yang paling tinggi abduhu wa rasuluh. Pasti gandengannya begitu. Nggak pernah Rasuluhu wa abduhu, salah penempatannya. Abduhu dulu, karena itu gelar paling tinggi. Keterangan ini ada dalam tafsir dalam surah Al-Isra ayat pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Ya, maka disebutkan sama ulama kalimat abdun gelar laqab Nabi yang paling tinggi. Berarti menunjukkan apa? Satu-satunya seorang hamba yang kehambaannya, pengabdiannya diakui oleh Allah hanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi ada nama yang paling mulia, itulah nama beliau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian sebutin gelarnya. Nah, gelar yang paling tinggi apa? Abd. Jadi abduhu, hambanya Allah, wa rasuluh, gitu. Abduhu wa rasuluh wa safiyuhu wa khaliluh, dan macam-macam dah. Silahkan sebutin gelar-gelar Nabi yang lain, tapi jangan meninggalkan yang paling inti apa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalau mau sebutin gelar yang paling tinggi dulu, yaitu abduhu. Jangan mau dikeluarin dah makanan sambilan. Ya. Sambil jalan aja deh, nggak usah baca sholawat dah. Lagi sambil jalan aja dah, ya. Sambil jalan, ya. Wa afdalu asma'i. Mau edarin aja, kantong jalanin aja, ya. Sambil jalan. Jadi Muhammad adalah afdalnya, paling utamanya, nama-namanya Nabi. Wal musammi lahu bidzalika jadduhu Abdul Muttalib. Siapa yang ngusulin namanya itu kok Muhammad? Nama Rasulullah namanya Nabi Muhammad. Siapa yang mencetuskan? Siapa yang bikin? Siapa yang ngasih nama? Ya. Wal musammi lahu bidzalik. Kita perlu tahu di sejarah Nabi namanya. Kenapa beliau kok dinamakan Nabi Muhammad? Siapa yang memberi namanya? Ada dua pendapat. Yang pertama, yang memberi nama untuk beliau dengan nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah jadduhu. Apa jad? Kakek. Kenapa kakek? Karena ayah beliau telah meninggal dunia. Sayyid Abdullah ketika Rasulullah masih dalam kandungan ibunya Sayyidah Aminah radhiyallahu anha, Sayyidina Abdullah bin Abdul Muttalib meninggal waktu ke kota Madinah. Ya, meninggal. Ya karena meninggal bapaknya, yang kafil, yang nanggung, yang ngerawat kakeknya. Ya. Nah, jangan berebut makanannya, jangan berebut. Ya. Jadi yang kasih nama siapa? Jadduhu Abdul Muttalib. Fi sabi'i wiladatihi, dikasih nama ketika pada hari ke-7 setelah kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari ke-7. Kalau ada kisah lebih dalam lagi, begitu girangnya Sayyidina Abdul Muttalib, kakeknya Nabi, lahirnya Rasulullah, langsung dibawa
ngiterin Ka'bah, girang. Saking girangnya, beliau langsung kasih nama itu, diberikan nama Muhammad. Faqila lahu, kata Abdul Muttalib ditanya sama orang, kenapa dikasih nama Nabi Muhammad? Walaysa min asma'i abaika wala qaumika. Kata orang yang nanya, kenapa namanya Muhammad? Sedangkan itu nama yang nggak pernah dipakai dalam keturunan nenek moyang kita, katanya begitu. Sebab kalau lihat keturunan Rasulullah itu Abdullah bin Abdul Muttalib dan seterusnya, tidak ada yang namanya sampai ke atas itu yang kemarin kita disebutin silsilah Nabi sampai ke Adnan, Sayyidina Adnan, dari Sayyidina Adnan sampai ke Nabi Ibrahim alaihissalam, dari Nabi Ibrahim sampai ke Nabi Adam. Nggak ada tuh yang namanya Muhammad gitu, baru mulai. Makanya Sayyidina Abdul Muttalib kakek Nabi ditanya, kenapa kasih nama yang nggak pernah dipakai oleh nenek moyang kita, keturunan kita. Wala qaumika, kaum kita juga, suku kita nggak ada yang namanya Muhammad. Faqalah, jawab Abdul Muttalib, kakeknya Nabi, menjawab, rajautu ayyuhmada fis sama'i wal ard wa qad haqqaqallahu raja'ah. Kata Abdul Muttalib, itulah katanya, aku ingin anak ini dipuji di langit dan di bumi. Rasulullah SAW. Jadi memang keinginan kakeknya, harapannya penuh, ayyuhmad fis sama' wal ard. Ini Rasulullah dipuji, disebut, disanjung di langit dan di bumi. Wa qad haqqaqallahu raja'ah, dan memang Allah nyatakan pernyataan itu, Allah buktikan dengan Allah katakan dalam Al-Quran, wa rafa'na laka dzikrak, dan kami angkat, wa rafa'na laka, untukmu wahai Muhammad, dzikrak, sebutanmu, pujianmu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dipuji, dimasyhurkan, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau diartikan Muhammad itu yang selalu dipuji dan terpuji gitu. Muhammad, makanya ayyuhmad, supaya dipuji di langit dan di bumi. Penghuni langit memujinya, penghuni bumi, bukan yang manusia doang, makhluk memuji ya. Makanya sampai diceritakan, kata Halimatus Sa'diyah, kenal Halimatus Sa'diyah? Ada sebelah sana Pok Halime, tukang nasi bodoh. Ini lain lagi. Jadi boleh aja ya, ngambil nama dari sahabat yang laki ataupun perempuan ya, untuk tafaulan, mengharap penuh supaya sifatnya sama seperti mereka gitu. Halimatus. Kata Sayyidah Halimatus Sa'diyah, waktu beliau bawa pulang Nabi dari Mekah ke Taif. Halimatus Sa'diyah asli orang kota Taif. Jadi orang makanya kalau ziarah lagi umroh, insya Allah pada bisa umroh ntar. Enaknya umroh bareng nih, yang gitu ya, umroh bareng, ngajian libur dulu dah, ngajinya di sono di Masjidil Haram. Wah, Ustaz Lambang nge-share, wah kan main dah ya. Amin. Doain dong, mudahin dah ya, mudah-mudahan ya, mudahan ya. Jadi makanya ya, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipuji di langit dan di bumi, dan dinyatakan benar pujian itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Waqila, jadi yang pertama tadi yang memberi nama adalah kakeknya beliau, yaitu Sayyidina Abdul Muttalib, dengan nama Yuhmad ya, dengan harapan dipuji oleh Allah dan diangkat derajatnya di langit dan di bumi.
Wakilah yang kedua, wakilah. Ada yang mengatakan yang memberi nama yang pertama tadi siapa? Kakeknya. Nah, ini yang dahsyat lagi, yang kedua, pendapat yang kedua katanya yang memberi nama itu ibunya sendiri, Sayyidah Aminah. Nah, jadi tadi saya terusin cerita tuh, Halimatus Sa'diyah yang menyusui Rasulullah waktu dari Mekah mau dibawa ke Taif, kan mau disusuin, ya. Kata beliau apa? Halimatus Sa'diyah, tidaklah aku lewat ketika aku menggendong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala marartu bihajarin wala syajarin, tidaklah aku lewat pohon, bebatuan, gunung, kecuali yusallimu alaihi sallallahu alaihi wasallam, memberi salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Batu, Halimatus Sa'diyah lagi lewat, batu ucapin salam, assalamualaikum ya Rasulullah. Subhanallah. Masa kita nggak bersolawat dan salam kepada Rasulullah? Kalah ame batu, pohon begitu semua. Syajarin wala hajarin, tidaklah batu dan pohonan yang aku lewati kecuali semuanya mengucapkan yusallimu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuh ya, pujiannya dibuktikan, bukan manusia aja, semua makhluk, benda mati, batu, pohon, semuanya bersolawat dan salam kepada Rasulullah SAW. Yang terakhir, siapa tadi yang memberi nama? Yang kedua adalah ibunya. Dari mana? Ataha malakun faqala laha hamalti bi sayyidil bashar wasammihi Muhammadan. Jadi ibunya Sayyidah Aminah ketika mengandung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh malaikat Jibril. Jibril datang atas perintah Allah ngasih kabar kepada Sayyidah Aminah. Kata Jibril apa? Ya Aminah, hamalti bi sayyidil bashar. Oh, wahai Aminah, engkau sedang mengandung Sayyidul Bashar, pemimpin manusia, pemimpinnya manusia dunia akhirat. Yang jadi sayyid pemimpinnya ini beliau yang kau sedang kandung dalam perutmu. Fasammihi Muhammadan, kata malaikat, maka begitu lahir nanti berilah nama dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pas ini kita udah masuk di bulan kelahiran Rasulullah, bulan maulidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, diantaranya orang memperingati maulid itu bukan cuma rame-rame doang, gebyok-gebyokan, rame-ramenya gerombolan, enggak. Ada yang kita bawa pulang dari hikmah peringatan maulid. Diantaranya ada yang kita tambah dari keilmuan kita tentang sejarah, biografi, sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Minimal yang pertama sampai sekarang kita tahu siapa yang memberi nama, yaitu Sayyid Abdul Muttalib, kakeknya Nabi. Yang kedua adalah ibunya beliau sendiri, Sayyidah Aminah, yang didatangi oleh malaikat Jibril. Kata Jibril, namain ntar kalau lahir namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, mudah-mudahan menambah cinta kita kepada Rasulullah, rindu kita kepada Nabi. Bagaimana cara menumbuhkan cinta rindu sama Nabi? Ya, dengan selalu melakukan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah. Yang wajib udah jelas kita jaga, yang sunnah, yang disebut sunnah adalah sunnahnya Nabi, kita kerjain dikit demi dikit, insya Allah menjadi barokah hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah untuk yang sedang sakit nih, ya, dari keluarga Bapak almarhum Bapak Soleh, diantaranya Siti Sumayati binti Soleh, kemudian Ibu Nur Laila binti Haji Nasir, Rahmat Bola bin Haji Nasir, Sifah Fadilah binti Nuraji, Muhammad Rifai Rabbani bin Asep Kurniawan. Ini yang lagi bersakit, diri kita juga lagi sakit, ya.
zahir batin kita. Mudah-mudahan dengan Fatihah ini, dengan majelis ilmu ini, disembuhkan penyakit kita, diberikan kesehatan, diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tilkan niyah niyati syifa. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم ربنا انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.